Halo semuanya, welcome to Aing Channel. Gimana kabar kalian semua? Jika video ini muncul di beranda YouTube kalian, maka jangan sungkan-sungkan untuk mengkliknya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subrike. Video ini untuk menghibur kalian di saat sedang lalungse. Film ini memiliki banyak adegan actionnya dan perkelahian. Ada juga adegan yang bikin kalian cerot. Maka dari itu jangan dulu di skip karena ceritanya akan segera dimulai. Cek tiprot. Film akan berfokus pada Ray yang merupakan seorang mantan narapidana yang memulai hidup baru dengan bekerja sebagai penjaga klub malam milik ayahnya Peter. Ketika Peter sudah masuk ke dalam, ada sekelompok pria bersenjata yang menahan Ray dan mencoba merampok uang milik klub tersebut. Setelah para perampok kabur meninggalkan klub, Ray harus mendapati kesialan karena Peter dari anak si pemilik klub mokat di sana, di mana dia juga harus mendapatkan amukan dari si Tony yang menganggapnya tak berguna. Ray juga harus berurusan dengan si detektif yang memintanya untuk memeriksa ke lantai atas. So why don't you personally escort us up? Keesokan paginya Ray dihubungi oleh seseorang untuk menemui mereka, di mana Penny meminta Ray agar segera menemukan orang yang telah membunuh anaknya. Darah dibalas dengan bara untuk menenangkan pikiran dengan masalah yang baru saja dia dapatkan. Ray pergi ke sebuah bar untuk ngebako sembari ngopi di sana. Juga ada Charlie yang memintanya untuk berhati-hati dengan si Tony. Charlie juga memberikan alamatnya jika suatu saat Ray ingin menemuinya. Worst afternoon until I got to clear my head. Be lucky. Selanjutnya, Ray menemui si resepsionis untuk mencari seorang pria yang bernama Walter. Ternyata Ray bukan satu-satunya orang yang mencari dia. Dia juga ada orang yang lain mencarinya. Ketika hendak pergi dari sana, ada seseorang pria yang mengetahui keberadaan seseorang yang sedang Ray cari saat ini. Dia terdapat di salah satu hotel dan juga dia meminta sedikit uang dari Ray. 25. Tanpa buang waktu, Ray langsung pergi ke tempat Walter sekarang berada. Setelah membuka pintunya, ternyata ruangannya kosong dan yang lebih mengejutkan, Walter sudah tewas di dalam kamar mandi. Dilihat dari berantakannya seperti sudah ada seseorang yang menghabisinya. Setelah mengetahui Walter sudah tewas, selanjutnya Ray menemui Jimmy untuk meminta bantuan kepadanya sebagai seseorang yang memiliki akses untuk semua Ray yang butuhkan. Malamnya Ray menemui salah satu pria ke rumahnya. Setelah mengatakan kalau Ray bukan seorang polisi, si pria yang awalnya ketakutan dia menghajar Ray yang akhirnya dia sendiri yang menelan apesnya. Ray menjelaskan kepada si pria tersebut kalau seseorang menggunakan pistolnya untuk membunuh Peter. Ternyata seseorang yang bernama Scooby yang mengambil pistolnya. Dia telah membeli kokain kepada dia sekitar sebulan yang lalu dan memintanya untuk menunjukkan di mana dia tinggal sekarang. Setelah informasi dari si pria tadi, Ray mendapat informasi dari si perempuan yang menceritakan kalau Scooby sudah mati. Ada seseorang yang sudah menembaknya. Selanjutnya, Ray menghubungi Jimmy untuk melakukan pertemuan hanya berdua saja. Jimmy memberikan berkas yang Ray butuhkan, di mana Ray mengenali salah satu dari mereka yang pernah dia tangkap waktu tahun lalu. Fuck you, asshole. Setelah pertemuannya dengan Ray, Jimmy menyempatkan waktunya untuk menemui Tony yang sudah menunggunya, mengatakan kalau dia ingin Ray segera menjauhi dari kehidupannya dan memberikan berkas Jimmy harap segera saat mereka bertemu lagi. Berkas itu Tony sampaikan kepada Penny yang bertanya-tanya kenapa Jimmy memberitahu mereka, apalagi kalau bukan cuan. Anggaplah dia menjual informasi, ungkap si Tony. Kembali lagi kepada Ray yang saat ini mencoba beristirahat ke dalam kontrakannya. Begitu di dalam, Ray tidak mengetahui kalau ada Tony dan rekannya yang tiba-tiba membekuknya hingga menodongkan senjatanya. Ketika ditawari kanan atau kiri, Ray memutuskan untuk melawan hingga nekat menjatuhkan dari jendela yang beruntung ada mobil di bawahnya.
Tony dan rekannya yang menghujaninya dengan tembakan tidak berhasil menangkapnya dikarenakan Ray sudah jauh mantok. Kemudian Ray menemui di hotelnya Jenny berada. Kemanapun Ray pergi, dia akan menjadi tersangka utama dalam setidaknya 2 pembunuhan yang tak lama disusul Tony yang bertujuan untuk mencari Ray, hingga sampai akhirnya Jenny tidak mengatakan yang sebenarnya dan berhasil membuat Tony pergi dari hotelnya. You ready? Fuck you. Deal with you later. Oh, big. Untuk menghiasi romansa malam, petis buah akhirnya mereka lakukan. Keesokan harinya Ray memutuskan untuk menemui Charlie yang terlihat sedang ngebaguk di tangga. Charlie menjelaskan kalau Tony sudah bermain dari belakang dan ingin Pini keluar dari jalanan dan dia akan gunakan perampokan untuk melakukannya, sehingga Pini menugaskan Ray bertanggung jawab atas keamanan yang seharusnya menjadi pekerjaan si Tony, dan dia akan melakukan apa saja yang dia inginkan. Dan jika Ray mendapatkan uang tunai itu dan dia dapat menemukan penembak, semuanya akan terselesaikan. Selanjutnya Ray memutuskan untuk pergi menemui salah satu seorang pemuda. Setelah menemukan tempatnya, Ray langsung disambut hangat oleh tembakannya dari dalam dan berhasil membekuknya. Memberikannya beberapa pertanyaan dari dalam perampokan itu, akan tetapi jawabannya belum jelas karena si pemuda mencoba melawan. Akhirnya Ray terpaksa menembaknya dan secepatnya pergi dari tempat itu. They set up for me first to drop. Scene beralih kepada Tony. Dia memberitahu kepada Carlos kalau dia mendapatkan informasi dari anteknya yang melihat Ray dan Charlie sedang berbincang di suatu tempat. Charlie sudah lama bekerja dengan Carlos, merasa diduain sehingga sesuai perintah dari Carlos, Tony menemui ke kediamannya Charlie. Setelah Charlie keluar, Joy masuk ke dalam rumah dan menghabisi istrinya Charlie menggunakan pisau milik Ray. Sementara Charlie berada di pinggiran kota bersama Tony, malam yang sunyi dan tembakan dari Joy cukup membuat Charlie kesakitan. Charlie yang sudah berpihak kepada Ray pun mengancam kalau sebentar lagi Ray akan mendatanginya. Sampai akhirnya Charlie moka di sana. Setelah adanya pembunuhan terhadap istri Charlie, para polisi pun sedang melakukan investigasi. Tak terkecuali si Jimmy yang memfitnah Ray kalau dia sebagai pelakunya karena ditemukan sebilah pisau miliknya. Namun meski begitu, Ray bersumpah kalau dia tidak tahu apa-apa dan dia juga bukan pelakunya, sehingga dia mengabaikan teleponnya lalu menghubungi Jenny agar segera pergi dari apartemennya dan temui dia di apartemen lain. You didn't know. There were 4 guys there, right? Dead. And the shooters are all dead. Keesokan paginya, Ray dan Jenny merencanakan sesuatu untuk Jenny melakukan pertemuan di suatu restoran, sedangkan Ray menggeledah mobil si Tony dan sampai akhirnya menemukan buku kecil di bagasi yang tertulis nama jalan dan nomor kamar yang pernah Ray datangi. You got my attention. Selanjutnya, Ray menemui ke kediaman Carlos secara diam-diam di sana dan melihat si Carlos sedang hendak melakukan pengcipokan dengan salah satu cihuy. Ray masuk ke dalam sembari menodongkan senjata yang buat mereka berdua dibuat kaget, di mana Ray membuat agar Carlos percaya terhadap penjelasannya, sehingga istri si Tony ini yang kesal dan takut terungkap mengambil pistol dan menembakkan beberapa peluru yang membuat Carlos tertembak, dan dia juga harus mendapatkan tembakan dari peluru yang Ray tembakkan tepat mengenai dadanya. They did it. No! Selanjutnya Ray menghubungi Jimmy agar segera bertemu dengannya di suatu tempat. Tak sengaja para polisi yang bertugas melihat perjalanannya sehingga seluruh kepolisian melakukan pencarian. Kemunculan Ray di sana membuat si Pini dibuat panik dan menjelaskan kalau adiknya ingin menyingkirkannya sehingga ia mengambil alih gedung. Dan tak lama muncullah Tony dan Jenny yang disandra oleh Joy. Terkuaklah kalau Tony lah yang sudah merampok Pini dan dia juga telah membunuh anaknya. Alasan dari semua ini rupanya Tony sudah merintis tempat ini dari bawah sampai atas bersama saudaranya. Akan tetapi semuanya tergantung pada Pini, sehingga dia pun kesal dengan perkataan si Pini. Dengan sadisnya si Tony menembak Pini di hadapannya Ray. To the ends of the earth. Tak lama muncul Jimmy, di mana Tony menyerahkan pistolnya kepada Jimmy agar melakukannya. Namun tiba-tiba Jenny berinisiatif untuk menghamburkan uang yang sudah dirampok oleh Tony di hadapan semua orang, sehingga mereka berdua melakukan perkelahian yang akhirnya para polisi pun berdatangan ke TKP. Tony ditembaki oleh para polisi yang karena sempat melakukan tembakan kepada Jenny.
Officer. Nasib malang juga harus dialami Ray, di mana dia harus dibawa oleh kepolisian meski dia tidak bersalah, sehingga itu membuat Jenny merasa sedih. Dengan begitu Ray tetap tabah dan ikhlas menerima kenyataan saat ini. Untuk terakhir kalinya Jenny memberikan ciuman hangat agar para jomblo baper. He's innocent. It's alright. Tamat.